didikte Quran lah pikiran kita mulai dulu itu Allah sudah membayangkan dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarafu bidzunub. Sebenarnya atarafu bidzunubihim falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sebenarnya itu kaidah di fikih itu kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah itarafu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzalamna anfusana itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenak, mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar, tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza ruja'u ilaihi wal yunziru qaumahum idza ruja'il malah gak ruja'u malah ruja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit, kon mulang sampai dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3. Bapak kenapa sih ke Jakarta? Ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu loh. Nah, makanya kalau donga atau Rabbana dzalamna anfusana. Nah, makanya urutan pertama i'tarofu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Oh, salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Sandani nak nikah sunah Rasul ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Kandani kene utluburis kok binika niku riyen ye. Jadi ribet. Wah, ngandani santri saya iki teori ya. Kan kalau di santri lanang kuatah mbak kata ibu rapi-rapi orang yang buan. Nanti kadang ini malah berargumen. Mulai santri-santri semakin kota ini teori tok. Coba namanya tak kandani kon tawakal ra mikir pekerjaan. Gak iso kan ke santri kota ra iso. Santri iso bajar kasih. Kandani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM ra wani. Gak go HP ra wani. 2 kilo lupa ninggal ketika lihat milih kembali. Coba sih kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi, nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarafu. Karena kelakuannya biye. Jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep, enggak ono selawatan ya kok. Muat. Ono artis wayu delok dosokan ono kiai melok dosokan salam. Jare malaikat iki penggemar sapa ya? Ya penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Lah terusannya aja tapi itu menggembirakan tapi asal wahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ngene itu udah bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjiku min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil ardi wa jadi namanya amalin terus. Nah, itu makomnya langsung yaghfir lakum. Warna wes itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir loh. Nah, sing kelas ngene ya asa. Asa itu sapi lah. Sekali aja mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa Pak. Menawa-menawa. Lah itu banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya semoga ya tadi ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget mulai dulu yang yakhlidul qola ya ada yang yuzirul bughdo ya ada yang kelihatan keras nggak suka maksiat juga bagus masa maksiat disukai kan ya tidak baik yang nggak jelas kayak orang Jawa nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada makanya ini jenah harus matur nuwun sama saya karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, ada dalilnya. Di Ikhya, halaman berapa? Pokoknya kata Gus ada. Ya, jadi ini pesan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film. Gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, teladannya. Uswoi masya Allah. Darani wudhuwe rau.
darani syahadatane sekaten. Soal darani jimat kalimat soto jimat syahadat itu maksudnya itu. Wong itu kudu de merah delimo itu dalimo. Dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saya kira orang iso liyane lah sementing itu dalima. Maksudnya tauhid ini benar dulu apa? Tauhid ini benar dulu. Kan itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film itu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya. Dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya, orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani sloko laila. Sloko itu maknanya sulok gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nah darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu. Kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton, yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus darani sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti orang kok terus ini gak susah ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kau itu ada saja. Oh dia ya nyaran ya. Ya susah. Ya ini jelas ya supaya apa? Kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Bapak di sini mulai dulu di Ihya ini ya yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk, atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur, malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat, yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarrun minhu. Jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti agak gimana gitu. Dan ternyata kalau ditegur malah nggak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan nih. Kalau ditegur nggak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan nggak negur. Asal di hati kamu, jangan-jangan nanti nggak ada pemandangan kalau ditegur lah, itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah, itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih Islami, dengan perhitungan-perhitungan hak wa rasuli, insya Allah itu ditoleransi. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya, jadi nanti yang kitab naskahnya beda. Itu di Ihya-nya ikut apa? Kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati, kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali. Dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal. Itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah. Isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa'alafa bina qulubihim. Jadi mu'alafa, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu diminahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa'alafa bina qulubihim. Bahkan Allah ngendikan lawan fakta ma fil ardi jami'an ma alafta bina qulubihim walakin Allah alafa bina qulubihim. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan. Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak desa miliar seneng wong elek, tidak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang nggak pernah berbuat baik sama Anda, tidak bisa.
Tapi walakinnallaha allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang nggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu nggak pati cocok sama orang yang nggak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA tidak bisa senang, ketemu pertama di bus senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau nggak Allah? Meskipun cara kau itu witing Krisna jalaran kulino, tapi Allah menghendaki pandangan pertama senang, pandangan sangang tahun bosan. Nggak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub. Sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu. Suaminya nggak mau berdoa gitu. Karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi nabi walakinnahu allafa. Jadi kalau urusan banyak jenengan harus syukur bahwa saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Kalau nggak jelas asal usulnya piye. Terus tapi saya sudah 4 tahun kalau 5 tahun ngajar di sini. Diam di Jakarta katanya harus sih. Harus itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajid masuk dosa besar. Karena berarti musyarri apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajid. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarri berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masruat, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujibhu wa rasuluhu fa huwa musyarrikun. Dari berarti dia musyarrik baru. Bahasa kasarnya kayak ngaku nabi baru. Tapi sudah tak maafkan. Tapi secara fikih jelas sama lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabair apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarrik. Bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan mungkin. Di antara makalah yang ini contohnya untuk anak-anak BG, untuk PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, ndak niat sombong. Saya itu kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa. Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu nggak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita, atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian, nanti itu mungkin biar barokah ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma'ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, nggak suka mabuan, nggak suka togel, nggak suka judi. Terus fa'in kulta ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andai kan ada satu pertanyaan, itu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ilaman yaslidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa izhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu.
Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan, kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu, maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil, kan lumayan kan, supaya kelihatan pinter Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji, jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saya dulu itu sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang, itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak, kok bisa ya, habis gaji tetap di Jogja, pindah di kampung, yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa, gajinya Kiai itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah kan. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madzhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada, wa ilaman yuziru al-bughdhalah, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu, mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'radullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang, wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum Mbah Hasyim Asy'ari, nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya, enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yuzhirul bughdha, memperlihatkan ketidaksukaannya, ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'radullah. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan Wali-Wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini selama pada nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi. Bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa tabaud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi. Bukan malah menek. Tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Adu nafsi kali itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam, karena trennya pesantren itu gitu, kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 bapak, sampai sekarang nggak pernah ada undangan karena takut ijabu malam ya jib. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini nggak orang Indonesia ini. Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya monggo sak kersa. Ah, padha sak kersa milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kersa milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ya ngatur ya dosa lagi udah. Ya ini jelas ya. Jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah. Ya mulai dulu ya, ada wa ilaman yakhlidul bughdhalah wa yuthirul. Tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yuthirul bughdhalah. Itu mulai dulu ya, ada yang model Jawa, wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Orang Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah.
Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hatta tawatur karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama Pak Zarkasi apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai ganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa wa ilaman yang zuri ilaihi bi'ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa takal. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saya trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Men. Ya nasibnya baik dia kok kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ribet kalau sudah mukhalifal qulub nggak pernah tahu kita. Makanya sudah lah donga aja ya mukhalifal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri juga ya mukhalifal qulub sabit qalbi zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak enggak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati enggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah daqaiq itu artinya gini ya, daqaiq itu sudah detail. Dikoh dan daqaiq jamaknya daqiqah. Dikoh itu detail. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh daqiqah daqaiq ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja, contoh yang awam saja, model goblok saja. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral, maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget, ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu malan sholihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis khalatu amalan sholihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim kalau malam ya istighfar astagfirullah. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas sudah kamu partainya itulah jelas sudah kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati ini anda lah ambunin ndak kelihatan kalau kalian sudah wali pasti saya tahu kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya, ada anggotanya, ada apa, ada membernya ya, betul ya. Ya saya ulang lagi ya, ini solihahnya solihah itu ya solihah. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal enggak, pokoknya ini solihat banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang, karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagungan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka gak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda subuyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan.
Makanya kenapa Kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunah Rasul piye dalile piye. Ini urusan dakoek sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon poso ngene kan. Nah, ini cerita aja kamu makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa. Ini teori dakoek itu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak maaf. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu nang hotel mangan sih ribet malah. Nah, kalau Al Insan Abdul Ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah itu. Nah, makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah. Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah, di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan soal kiai dimarahin ya soal yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul walidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru kata tadi ijabu malam ya jemda, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin, karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam, karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas. Yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah bulan pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasin. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasin. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakwah, maksudnya ini saya tidak ingin menyinggung siapa ini, maksudnya dakwah itu suatu yang perhitungannya detail. Detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Terus wa muqtadal ahwal fi hadil umur imam makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudah lah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim, nggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang nggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian nggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu nggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadal hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali, tidak bisa. Fa inna takhil tahta taklif aslu ma'rifah lillah wa aslu kubadalika qad la ta'adda minal mahbub ila ghairihi wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dhahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, jual lab, puwese, wedut rokokan, cowok itu rokokan dulu. Itu kayak mau angkel.
Wah, semua kalau dianggap cawe itu orang bener. Baru ketemu cowok wayu menarik rokokan. Mesti oleh mangkel gitu. Wes jam jujur enggak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen ngene, "Cung, kowe aja geman pacaran mbek cawe wedok sing rokokan." Jule rokokan wayu cuwantik wong sopan wis. Yo rokokan tapi sopan. Terus kowe sih, ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya si rokokan welek gedut keruiting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya iku elek mbek ayu gitu, Mas. Oke kandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Haji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diobang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai. Pak Haji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan Malaysia kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono, tapi niku ponane jenengan muga-muga sepuro pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang tidak hubungan dengan kita, sebenarnya dilanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu niku ponane jenengan. Muga-muga sepuro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyervit. Berarti si jenengan raktir. Muga-muga bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah, kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ya, jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pasar 100 harinya, mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu, dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah, karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, ya itu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil, bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yakhlidul qaula juga ada karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati lah. Yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, nggak ada pemandangan lah, itu ya ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu, makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu, ya beda-beda kan. Di antara yang didawuhkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al-fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyujaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu, masyhur kan dulu di sahabat. Ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking dableknya itu teman-temannya kalau manggil itu khimar. Terus wa kana yudhiku Rasulullah katsiran, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoh nih Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi. Setelah dahar lagi sing bayari sapa? Ya jenengan dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Nah itu kalau mabuk nggak di masjid nggak afdol dia. Nggak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia nggak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid. Sama sahabat-sahabat lain jadi khat. Dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditakdib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aksaroma syarib tal khomrot abena di Rasul, itu cek nemenin ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta mal'un, itu mal'un. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa'innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari syurahul hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal ya cek para kiai, dijazai ya cek diwoco. Jadi misalnya nyon saya baru delok
maksiat entek 1 juta, orang masjid ya isih nyumbang. Cuma kok mau 50.000. Isih ora ngimbang gitu. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Nang kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama atau kadang cantik istri kamu. Tapi gara-gara duar. Lah itu sudah takok apa? Takok. Ini urusan kompetisi itu. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Ini monggo lah kita belajar bahwa banyak sebagai riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah atau Wadud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan dakwah berikutnya atau Wadud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ilawahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, tidak lah ma'adha wa min dalik. Tapi setelah kita atau Wadud Ilan Nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasih. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Nggak muntah itu ndak apa. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu udah bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini tidak saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang senang sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadah jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kulhuwa lah. Suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diting-ditingan. Mustaqim bagus enggak suaranya? Paling bagus ya. Salat. Ya gitu aja ya dibagi ya, yang suaranya enggak bagus ngurung imam zuhur asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa? Isya ya. Ya gitu aja. Tapi sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga, yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya wa ilaman yang zur ilahi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabau. Dan ini ngendikan Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turuqus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluhu wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuktadul hal wal waqti ya. Nah, sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak. Terus akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digedaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu. Anda nih malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Ya itu namanya badiah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir, itu udah pikiran badiah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyosok anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu, yes dikadani si api-apian. Karena tadi, itu badihi, itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya nggak sih nabung sih, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu mengukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Karena konsensus agama ini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha.